Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis adalah dosa yang tak termaafkan, sesuatu yang harus disembunyikan dalam kegelapan hati. Sampai hari itu tiba, ketika tapanya menyentuh jiwa saya, dan segalanya berubah menjadi badai emosi yang tak terkendali. Kini, di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang panas dan lembab, saya terjebak dalam kisah yang penuh pengkhianatan, air mata, dan harapan yang rapuh. Saya bernama Arya, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di pinggiran ibu kota. Ayah saya seorang pegawai negeri yang taat beragama, selalu mengingatkan kami untuk hidup sesuai norma masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai-nilai tradisional. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup harus lurus seperti rel kereta api, tanpa penyimpangan. Tapi di usia 25 tahun, saya bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Sudirman. Disitulah saya bertemu dengan dia, Rama. Rama adalah atasan saya, pria berusia 28 tahun dengan senyum yang bisa menerangi ruangan gelap. Dia berasal dari Yogyakarta, dengan aksen Jawa yang lembut dan mata yang selalu penuh misteri. Pertama kali kami bertemu, saat briefing proyek, tangannya menyentuh bahu saya secara tak sengaja, dan detak jantung saya berhenti sejenak. "Arya, kamu punya bakat luar biasa," katanya dengan suara yang hangat. Saya tersenyum kaku, tapi di dalam ada sesuatu yang bergolak. Hari-hari berlalu, dan kami semakin dekat. Rama sering mengajak saya makan siang di warung pinggir jalan, membahas segala hal dari seni hingga politik. Dia cerita tentang masa kecilnya di desa, bagaimana dia selalu merasa berbeda dari teman-temannya. "Kadang, Arya, hidup ini seperti Candi Borobudur, penuh rahasia yang tersembunyi," katanya suatu hari, sambil menatap saya dalam-dalam. Saya merasa gugup, tapi juga tertarik. Di Indonesia, di mana agama dan budaya begitu kuat, bicara tentang perasaan seperti ini bisa berbahaya. Tapi Rama seolah tak peduli. Suatu malam setelah lembur, hujan deras mengguyur Jakarta. Kami terjebak di kantor, dan di tengah gelapnya listrik padam, dia mendekat. "Arya, apa kamu pernah merasa seperti ini?" tanyanya, suaranya bergetar. Saya tak bisa menjawab, tapi bibir kami bertemu dalam ciuman pertama yang penuh gejolak. Itu adalah awal dari segalanya. Kami mulai menjalin hubungan diam-diam. Setiap akhir pekan, kami kabur ke Bogor, berjalan-jalan di kebun raya, berpegangan tangan di balik pepohonan. Rama mengajari saya tentang cinta yang tak mengenal batas. "Cinta itu seperti angin, Arya. Tak terlihat, tapi bisa dirasakan," katanya sambil memeluk saya di bawah pohon beringin tua. Saya merasa bahagia, tapi juga takut. Keluarga saya, terutama ayah, pasti akan marah besar jika tahu. Di masyarakat kami, pernikahan sesama jenis adalah tabu, bahkan bisa dianggap melawan Tuhan. Tapi Rama meyakinkan saya. "Kita bisa melawannya bersama," bisiknya. Namun, konflik mulai muncul. Teman kantor saya, Budi, mulai curiga. Budi adalah sahabat saya sejak kuliah, tapi dia konservatif. Suatu hari, dia melihat kami berdua di KAE, terlalu dekat. "Arya, hati-hati ya. Jangan sampai tersesat," katanya dengan nada peringatan. Saya tertawa, tapi hati saya gelisah. Perlahan hubungan kami semakin dalam. Rama menceritakan masa lalunya, bagaimana dia pernah disakiti oleh mantan pacar di Yogyakarta. "Dia meninggalkan saya karena takut keluarganya," katanya dengan mata berkaca-kaca. Saya memeluknya, berjanji tak akan pernah pergi. Kami mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali, di mana orang lebih terbuka. Tapi badai datang lebih cepat. Ayah saya sakit, dan saya harus pulang ke rumah. Di sana, saya bertemu dengan sepupu saya, Lina, yang diam-diam tahu rahasia saya. "Arya, kamu harus berubah. Ini bukan jalan yang benar," katanya. Saya marah, tapi juga ragu. Apakah cinta ini benar-benar layak diperjuangkan? Konflik semakin memuncak ketika Rama mendapat tawaran kerja di Surabaya. "Aku tak mau pergi tanpamu," katanya.
Tapi saya ragu, takut meninggalkan keluarga. Di tengah itu, Budi menemukan pesan kami di ponsel saya yang tertinggal. Dia marah besar. Ini gila, Arya. Kamu bisa dipecat, bahkan diusir dari keluarga, teriaknya. Saya memohon agar dia diam, tapi pengkhianatan itu datang. Budi memberi tahu atasan kami yang lain dan rumor menyebar di kantor. Rama dipanggil dan dia membela saya. Ini urusan pribadi, katanya tegas. Tapi tekanan semakin berat. Saya mulai menjauh dari Rama, takut kehilangan segalanya. Suatu malam di apartemen Rama, kami bertengkar hebat. Kenapa kamu ragu, Arya? Apa cintamu palsu? Tanyanya dengan suara pecah. Saya menangis, aku takut, Rama. Masyarakat ini tak menerima kita. Dia memeluk saya, tapi luka sudah terbuka. Esoknya, saya mendapat telepon dari ayah. Pulanglah, nak. Ada yang ingin dibicarakan. Hati saya hancur. Apakah ini akhirnya? Hari itu, saya pulang ke rumah dengan hati berdebar. Ayah duduk di ruang tamu, wajahnya pucat tapi tegas. Arya, aku dengar rumor dari Budi. Apa benar? Tanyanya langsung. Saya terdiam, air mata mengalir. Ayah, aku mencintai seseorang, jawab saya pelan. Ayah bangkit, marah. Seseorang. Laki-laki. Ini haram, Arya. Kamu bawa malu keluarga, teriaknya. Ibu menangis di sudut, tak berani bicara. Saya berlutut memohon tapi ayah mengusir saya. Pergi. Jangan kembali sampai kamu berubah. Saya pergi dengan hati hancur menuju apartemen Rama. Rama menyambut saya dengan pelukan hangat. Kita akan hadapi bersama, katanya. Kami memutuskan pindah ke Bali mencari kehidupan baru. Di sana, di bawah langit biru Ubud, kami mulai lagi. Rama mendapat kerja di galeri seni, saya relance desain. Hidup terasa indah, berjalan-jalan di sawah terasa sering, makan nasi campur di warung kecil. Ini surga kita, Arya, bisik Rama sambil mencium kening saya. Tapi bayang masa lalu masih menghantui. Budi menelepon, minta Aku khawatirkan kamu, katanya. Saya memakan tapi hati masih sakit. Perlahan kami membangun komunitas kecil. Bertemu dengan pasangan gay lain di Bali yang berjuang sama. Mereka cerita tentang diskriminasi tapi juga harapan. Di Indonesia, perubahan lambat tapi pasti, kata seorang teman. Rama semakin romantis, sering menulis puisi untuk saya. Matamu seperti bintang di malam Bali, tulisnya. Saya merasa dicintai sepenuhnya. Tapi konflik baru muncul. Mantan Rama, Andi, muncul tiba-tiba. Andi, pria tampan dari Jogja, datang ke Bali untuk berdamai. Rama, aku masih mencintaimu, katanya di depan saya. Saya cemburu, tapi Rama menolak. Aku sudah punya Arya, jawabnya tegas. Namun, Andi tak menyerah. Dia mulai mengikuti kami, mengirim pesan ancaman. Kalau bukan aku, tak ada yang boleh, tulisnya. Saya takut, tapi Rama melindungi saya. Suatu hari, di Pantai Kuta, Andi menghadang kami. Rama, ingat janji kita dulu, tanyanya. Rama marah, itu masa lalu. Mereka bertengkar, dan Andi pergi dengan dendam. Malam itu, Rama memeluk saya erat. Makan aku, Arya. Aku tak mau kehilanganmu. Cinta kami semakin kuat, tapi ancaman itu seperti awan hitam. Kehidupan di Bali tak sempurna. Kami menghadapi tatapan aneh dari tetangga, bisik-bisik di pasar. Di Indonesia, meski Bali lebih liberal, prasangka masih ada. Saya mulai merindukan keluarga. Menelepon ibu diam-diam, dia menangis. Ayah sakit hati, tapi dia rindu kamu. Saya ingin pulang, tapi takut. Rama mendukung. Kita coba lagi, katanya. Kami merencanakan kunjungan ke Jakarta. Tapi sebelum itu, pengkhianatan besar terjadi.
Andi dendamnya memuncak, menyebarkan foto kami di media sosial. Lihat pasangan haram ini, tulisnya. Rumor menyebar cepat, mencapai keluarga saya dan kantor lama. Ayah menelepon, marah. Kamu hancurkan nama baik kami. Saya menangis, Rama memeluk. Kita lawan, katanya. Tapi tekanan terlalu berat. Saya mulai ragu lagi. Mungkin kita harus berpisah, kata saya pelan. Rama terkejut, jangan, Arya. Ini ujian kita. Malam itu kami bertengkar lagi. Kamu selalu ragu. Apa cintamu lemah, teriak Rama. Saya pergi berjalan sendirian di jalanan Ubud yang hujan. Hati saya terbelah. Apakah ini akhir? Pagi harinya saya kembali. Rama menunggu dengan mata merah. Makan aku, katanya. Kami berdamai, tapi luka masih ada. Kami memutuskan menghadapi Andi. Bertemu di Kai, saya bicara tegas. Hentikan ini, Andi. Biarkan kami bahagia. Andi tertawa sinis, kalian tak akan bertahan di negeri ini. Tapi dia pergi, mungkin menyerah. Hidup berlanjut, tapi saya mendapat kabar ayah sakit parah. Saya harus pulang. Rama ikut. Di rumah sakit Jakarta, ayah melihat kami. Siapa dia, tanyanya lemah. Saya berani, dia Rama, orang yang aku cintai, ayah. Ayah diam, tapi ibu memeluk kami. Mungkin ada harapan. Di rumah sakit itu, suasana tegang. Ayah terbaring lemah, inus menetes pelan. Saya duduk di sampingnya, memegang tangannya. Ayah, makan aku, bisik saya. Rama berdiri di belakang, memberikan dukungan diam. Ayah menatap Rama, mata tuanya penuh pertanyaan. Kamu mencintai anakku, tanyanya pelan. Rama mengangguk, ya, Pak. Dengan sepenuh hati. Ayah menghela napas panjang. Di aman saya, ini tak terbayang. Tapi, melihat kamu berdua, mungkin Tuhan punya rencana lain. Kata-kata itu seperti angin segar. Ibu menangis bahagia, memeluk Rama. Terima kasih telah menjaga Arya, katanya. Ayah sembuh perlahan dan kami mulai membangun jembatan. Dia mengajak Rama bicara panjang tentang nilai-nilai hidup. Cinta itu suci asal tak menyakiti orang lain, kata ayah. Saya terharu, tak menyangka perubahan ini. Tapi di luar, badai masih ada. Rumor dari Andi menyebabkan teman-teman menjauh. Di Bali, Galeri Rama mendapat ancaman boikot. Kami tak mau seniman seperti itu, kata seorang klien. Rama sedih tapi tegar. Kita buka galeri sendiri, katanya. Kami bekerja keras, mendesain ulang hidup kami. Perlahan, komunitas LGBTI di Bali mendukung kami. Mereka mengadakan acara seni untuk hak-hak kami. Rama menjadi pembicara, menceritakan kisah kami. Cinta tak mengenal gender, katanya di depan ratusan orang. Saya bangga berdiri di sampingnya. Tapi pengkhianatan lain datang. Lina, sepupu saya yang dulu mendukung, sekarang berubah. Dia dipengaruhi kelompok konservatif dan memberi tahu polisi tentang aktivitas tak senonoh. Polisi datang ke galeri, memeriksa. Ini Indonesia, ada undang-undang, kata mereka. Kami takut, tapi tak ada bukti. Rama marah, ini diskriminasi. Konflik memuncak. Di sebuah demonstrasi kecil untuk hak LGBTI di Denpasar, kami ikut. Tapi kerusuhan terjadi, kelompok radikal menyerang. Rama terluka, lengan berdarah. Saya panik, membawanya ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, Arya, katanya sambil tersenyum lemah. Di sana saya menyadari betapa dalam cintaku. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Rama memeluk, selamanya bersamamu. Setelah itu kami lebih hati-hati. Pindah ke ila kecil di Ubud, fokus pada seni. Saya mendesain poster untuk kampanye toleransi, Rama melukis potret kami. Ini simbol harapan, katanya. Keluarga mulai menerima.
Ayah datang berkunjung membawa oleh-oleh dari Jakarta. Aku belajar banyak, nak, katanya. Kami makan bersama, tertawa. Tapi Andi muncul lagi, kali ini minta maaf. Aku salah, Rama. Dendamku butakan hati. Rama memakan, pergi dan temukan kedamaianmu. Hidup terasa lebih ringan. Kami merayakan ulang tahun perjumpaan kami di Pantai Sanur, menonton matahari terbenam. Terima kasih telah mengubah hidupku, kata Rama. Saya menciumnya pelan, kamu adalah duniaku. Tapi takdir punya rencana lain. Ayah menelepon, sakitnya kambuh. Kami buru-buru ke Jakarta. Di perjalanan, Rama bicara tentang masa depan. Mungkin suatu hari Indonesia menerima kita sepenuhnya. Di rumah sakit, ayah semakin lemah. Arya, Rama. Jagalah satu sama lain, katanya sebelum menutup mata selamanya. Kami menangis, tapi ayah meninggalkan warisan toleransi. Pemakaman penuh emosi, keluarga besar datang. Beberapa masih ragu, tapi ibu mendukung. Ayah bangga padamu, katanya. Kembali ke Bali, kami melanjutkan hidup. Galeri sukses, menarik turis. Kami menjadi inspirasi bagi banyak pasangan. Tapi saya merasa ada yang hilang. Rama, apa kita bisa punya keluarga? Tanyaku suatu malam. Dia tersenyum, mengapa tidak? Adopsi atau bantu anak yatim. Ide itu menghangatkan hati. Tahun berganti dan cinta kami semakin matang. Di usia 30, saya dan Rama sudah seperti pasangan lama, penuh pengertian. Kami membuka rumah singgah untuk pemuda yang diusir keluarga, di pinggiran Ubud. Ini cara kita beri kembali, kata Rama. Banyak cerita sedih kami dengar, dari anak muda di Sumatera hingga Papua. Seorang anak, namanya Dio, datang dengan luka isik dan batin. Keluarga saya pukul saya karena tahu saya gay, katanya. Kami peluk dia, beri tempat. Rama menjadi ayah pengganti, mengajari seni. Saya mengurus administrasi. Hidup terasa bermakna. Tapi konflik tak pernah jauh. Kelompok konserati di Bali mulai kampanye anti-LGBT, demo di depan galeri. Tutup tempat maksiat ini, teriak mereka. Kami takut, tapi komunitas mendukung. Polisi datang, tapi tak bisa bertindak karena kami legal. Lina muncul lagi, kali ini dengan penyesalan. Ma, Arya. Aku salah besar. Saya memakan, kita semua belajar. Dia bergabung membantu rumah singgah. Suatu hari, Rama jatuh sakit. Demam tinggi, dokter bilang malaria. Saya panik, menjaganya siang malam. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Rama tersenyum lemah, aku kuat, seperti cintamu. Dia sembuh, tapi itu mengingatkan kerapuhan hidup. Kami semakin dekat, berbagi mimpi. Mungkin kita nikah di luar negeri, kata Rama. Saya setuju, asal bersamamu. Pengkhianatan datang dari dalam. Dio, yang kami sayangi, ternyata punya rahasia. Dia curi uang dari rumah singgah untuk kabur dengan pacarnya. Kami kecewa berat. Kenapa, Dio? Tanya Rama. Dio menangis, aku takut kalian usir aku. Kami makan, tapi luka ada. Itu ajarkan kami tentang kepercayaan. Hidup berlanjut. Kami ikut Estial Seni di Jakarta, memamerkan karya tentang cinta sesama. Banyak apresiasi, tapi juga hujatan online. Haram. Astagfirullah, komentar netizen. Rama tetap tegar, suara mereka tak hentikan kita. Saya bangga padanya. Malam itu, di hotel, kami bicara hati ke hati. Arya, terima kasih telah bertahan, kata Rama. Saya peluk dia, kamu alasan aku hidup. Cinta kami seperti pohon beringin, akarnya dalam. Kembali ke Bali, rumah singgah berkembang. Kami adopsi Dio secara tidak resmi, beri pendidikan. Keluarga saya datang berkunjung, ibu bahagia. Ayah pasti senang melihat ini, katanya. Tapi badai besar datang.
Undang-undang baru diusulkan anti lebih ketat. Demo besar di seluruh Indonesia. Kami ikut perlawanan, Rama pidato. Cinta adalah hak asasi, teriaknya. Tapi kerusuhan pecah, Rama hilang di kerumunan. Saya panik mencari, telepon tak diangkat. Malam itu polisi hubungi, Rama ditangkap karena provokasi. Saya ke kantor polisi menangis. Dia tak salah, kata saya. Lama menunggu, akhirnya Rama dibebaskan dengan syarat. Wajahnya memar, tapi semangatnya utuh. Ini perjuangan kita, Arya. Setelah itu, kami lebih hati-hati, fokus pada seni dan bantuan. Diam-diam, cinta kami semakin dalam, seperti samudra Bali. Waktu berlalu, dan kami semakin tua bersama. Di usia 35, rambut Rama mulai beruban, tapi matanya masih bercahaya. Rumah singgah menjadi pusat komunitas, membantu ratusan orang. Dio sekarang dewasa, mengelola galeri. Terima kasih, Paman Arya dan Rama, katanya selalu. Tapi kesehatan Rama menurun. Dokter bilang masalah jantung dari stres lama. Saya khawatir, memaksanya istirahat. Aku baik-baik saja, katanya keras kepala. Suatu pagi, dia pingsan. Di rumah sakit, dokter geleng kepala. Kondisinya serius. Saya menangis, memegang tangannya. Bertahanlah, Rama. Aku butuh kamu. Malam-malam panjang saya habiskan di sampingnya, menceritakan kenangan. Ingat pertama kita bertemu, bisik saya. Rama tersenyum lemah, bagaimana bisa lupa. Kamu membuat hatiku berdegup. Komunitas datang, beri dukungan. Bahkan Lina dan ibu datang dari Jakarta. Rama semakin lemah, tapi semangatnya kuat. Arya, jika aku pergi, lanjutkan perjuangan kita, katanya. Saya menolak, jangan bicara begitu. Tapi dalam hati, saya takut. Suatu malam, di bawah bintang Bali, Rama bicara terakhir. Cintaku padamu abadi, seperti gunung agung. Dia menutup mata, damai. Saya hancur, menangis sejadi-jadinya. Dunia terasa gelap tanpa dia. Pemakaman sederhana, tapi penuh cinta. Ratusan orang datang menghormati. Rama pahlawan kami, kata mereka. Saya berdiri di depan makam, berjanji melanjutkan. Hidup tanpa Rama sulit. Setiap sudut rumah ingatkan dia. Tapi saya kuat untuknya. Rumah singgah berkembang, saya jadi pembicara nasional untuk hak lebih. Ini warisan Rama, kata saya selalu. Tahun kemudian, undang-undang berubah sedikit, lebih toleran. Saya tersenyum, tahu Rama bangga. Dio jadi pasangan saya dalam perjuangan. Kamu seperti ayah bagiku, katanya. Di pantai, saya sering duduk sendirian, merasakan angin. Rama, aku rindu kamu, bisik saya. Tapi cinta kami hidup selamanya, dalam hati banyak orang. Konflik hidup ajarkan saya, cinta tak pernah salah. Di Indonesia, perubahan datang pelan, tapi pasti. Saya hidup untuk itu, untuk kami. Bertahun-tahun setelah kepergian Rama, saya masih merasakan kehadirannya. Di usia 40, saya mengelola rumah singgah dengan Dio. Kami membantu lebih banyak orang, dari korban kekerasan hingga yang butuh konseling. Ini mimpi Rama, kata saya pada Dio. Dia mengangguk, dan mimpimu juga, Paman. Suatu hari, seorang pemuda baru datang, namanya Kadek. Mirip Rama muda, dengan senyum hangat. Aku diusir keluarga karena gay, katanya. Saya peluk dia, ingat masa lalu. Kadek pintar seni, seperti Rama. Kami dekat, bicara panjang. Kamu ingatkan seseorang, kata saya. Perlahan, perasaan baru muncul. Tapi saya ragu, takut khianati Rama. Dio perhatikan, Paman, Rama pasti ingin kamu bahagia. Saya renungkan. Di makam Rama, saya bicara. Apa boleh aku mencinta lagi? Angin berhembus lembut, seperti jawaban. Kadek dan saya mulai dekat. Berjalan di sawah, bicara mimpi.
Aku kagum padamu, Arya, katanya. Saya tersenyum dan aku padamu. Cinta baru ini lembut, tak seperti badai dulu, tapi hangat. Komunitas mendukung. Bahkan ibu datang, kamu pantas bahagia lagi, nak. Kami jalani pelan, tanpa buru-buru. Tapi konflik lama muncul. Andi datang lagi, kali ini sakit parah. Makan aku, Arya. Aku menyesal. Saya makan, pergi dengan damai. Dia meninggal, meninggalkan pelajaran tentang pengampunan. Hidup berlanjut. Kami ikut parade Pride pertama di Bali, meski kecil. Ini langkah besar, kata Kadek. Saya pegang tangannya, bangga. Di akhir hari, saya tahu, cinta Rama abadi. Tapi hati bisa mencinta lagi. Di Indonesia, harapan tumbuh, seperti bunga di musim hujan. Terima kasih, Rama, atas segalanya. Dan Kadek untuk masa depan.